Demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin. Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi. Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia.
Denmark berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Denmark, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Denmark, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu. Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea.
Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera. Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan counternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang Ka-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat
Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama angkatan bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu, Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris.
Flasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat. Mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan Kordon Saniter di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya.
Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut. Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang.
Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari Thales. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh Thales, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden Thales International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa Thales akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa Thales telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis. Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Sheras dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar 6.275 ringgit Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya 230 ringgit Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram.
Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke depo imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya, Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam, dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia-Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin.
Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi. Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu.
Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter offensive ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea. Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera.
Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang Ka-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyx dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama Angkatan Bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu,
Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya, pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat.
mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan kordon saniter di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian, saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya. Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut.
Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa, dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang. Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari TEOS. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh TEOS, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar di Tengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden TEOS International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa TEOS akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa TEOS telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis.
Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut, diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Sheras dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar Rp6.275 Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya Rp230 Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram. Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke Depot Imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959-63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam,
dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia-Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin. Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi.
Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu. Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea.
Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera. Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang Ka-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat
Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama angkatan bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu, Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris.
Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat. Mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan Cordon Sanitaire di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya.
Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut. Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang.
Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari Thales. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh Thales, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Thales International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa Thales akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa Thales telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis. Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Shiraz dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar Rp6.275 Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya Rp230 Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram.
Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke depo imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam, dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia-Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin.
Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh kepala tim negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi. Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu.
Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea. Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera.
Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang KA-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama Angkatan Bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu,
Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu Barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi Barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya, pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat.
mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan Cordon Sanitaire di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya. Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut.
Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa, dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang. Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari TELS. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh TELS, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023. Atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden TELS International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa TELS akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa TELS telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis.
Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut, diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Sheras dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar Rp6.275 Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya Rp230 Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram. Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke Depot Imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959-63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam,
dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin. Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi.
Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brazil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu. Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea.
Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera. Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan counternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang Ka-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat
Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama angkatan bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu, Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris.
Flasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat. Mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan kordon saniter di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya.
Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut. Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang.
Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari Thales. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh Thales, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden Thales International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa Thales akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa Thales telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis. Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Sheras dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar 6.275 ringgit Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya 230 ringgit Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram.
Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke depo imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya, Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam, dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia-Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin.
Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi. Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brazil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu.
Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter offensive ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea. Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera.
Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang Ka-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama Angkatan Bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu,
Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya, pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat.
mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan kordon saniter di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian, saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya. Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut.
Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu (ADF) yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang. Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari TELS. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh TELS, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar di Tengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden TELS International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa TELS akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa TELS telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis.
Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut, diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Sheras dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar Rp6.275 Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya Rp230 Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram. Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke Depot Imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959-63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam,
dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin. Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi.
Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu. Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea.
Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera. Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang Ka-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat
Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama angkatan bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu, Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris.
Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat. Mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan Cordon Sanitaire di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya.
Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut. Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang.
Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari Thales. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh Thales, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Thales International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa Thales akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa Thales telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis. Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Shiraz dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar Rp6.275 Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya Rp230 Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram.
Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke depo imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959-63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam, dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia-Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin.
Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh kepala tim negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi. Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu.
Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea. Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera.
Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang KA-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama Angkatan Bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu,
Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu Barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi Barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya, pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat.
mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan Cordon Sanitaire di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya. Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut.
Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang. Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari TELS. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh TELS, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden TELS International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa TELS akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa TELS telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis.
Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut, diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Shiraz dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar Rp6.275 Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya Rp230 Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram. Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke Depot Imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959-63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam,
dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin. Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi.
Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu. Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea.
Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera. Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan counternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang Ka-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat
Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama angkatan bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu, Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris.
Flasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat. Mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan kordon saniter di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya.
Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut. Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang.
Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari Thales. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh Thales, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden Thales International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa Thales akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa Thales telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis. Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Sheras dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar 6.275 ringgit Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya 230 ringgit Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram.
Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke depo imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya, Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam, dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia-Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin.
Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh kepala tim negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi. Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu.
Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan Angkatan Bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea. Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera.
Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang KA-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyx dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama Angkatan Bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu,
Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат, воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya, pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat.
mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan kordon saniter di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya. Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut.
Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang. Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari TELS. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh TELS, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden TELS International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa TELS akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa TELS telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis.
Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut, diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Sheras dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar Rp6.275 Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya Rp230 Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram. Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke Depot Imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan. Termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959-63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam,
dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin. Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi.
Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu. Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea.
Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera. Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang Ka-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat
Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyevsk dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama angkatan bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu, Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris.
Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat. Mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan Kordon Saniter di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya.
Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut. Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang.
Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari Thales. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh Thales, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023 atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden Thales International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa Thales akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa Thales telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis. Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Shiraz dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar 6.275 ringgit Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya 230 ringgit Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram.
Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke depo imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam, dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia-Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin.
Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh kepala tim negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi. Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brasil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam. Mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu.
Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter ofensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea. Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera.
Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan konternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki minggu kedua serangan balik, Ukraina tampaknya melakukan perlawanan berat dalam pertempuran mereka. Ukraina berharap bisa membebaskan tanah yang diduduki Rusia yang telah direnggut secara brutal dari invasi selama 16 bulan terakhir. Secara khusus, detasmen Rusia yang terdiri dari 20 helikopter serang KA-52 telah memberikan keunggulan udara Rusia atas Ukraina yang maju dan terus maju. Foto-foto propaganda Rusia menunjukkan lusinan kendaraan lapis baja barat yang hancur, termasuk 16 kendaraan tempur infanteri Bradley dan 5 tank Leopard. 3 tangki pembersih ranjau yang penting masing-masing dipasok oleh Amerika Serikat dan Jerman juga telah digambarkan terbengkalai dan rusak. Militer Rusia melakukan serangan balik pada 3 batalion kelompok taktis Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Zaporizhia. Dikutip dari RIA Novosti, Kementerian Pertahanan menerangkan atas tindakan kompeten dan tegas dari unit kelompok pasukan Vostok, serangan udara dan tembakan artileri berhasil memukul mundur musuh. Sesuai dengan Kementerian Angkatan Bersenjata Ukraina gagal menyerang dalam beberapa gelombang di dekat Desa Novopokrovka, Novodanilovka, dan Malaya Tokmachka. Pada saat yang sama, kelompok taktis Batalion Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja dan dioperasikan di bawah penutup tabir asap. Dikatakan lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri, dan 35 kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan selama permusuhan menuju Zaporizhia dalam sehari. Selain itu, akibat dari baku tembak yang kompleks dari 4 kolom cadangan musuh hancur. Wilayah tersebut meliputi pemukiman Malaya Tokmachka, wilayah Zaporizhia, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya ditembakkan. Serangan Ukraina di arah Yuzhno-Donetsk, Zaporizhia, Artemyx dimulai pada 4 Juni lalu. Sementara pukulan utama Angkatan Bersenjata Ukraina terkonsentrasi di sektor depan Zaporizhia. Kiev melemparkan brigade pertempuran yang dilatih oleh spesialis NATO dan dipersenjatai dengan peralatan barat. Gagasan ofensif adalah terobosan dalam pertahanan Rusia dan keluarnya pasukan Ukraina ke laut garis miring U-200 Bazov. Hal tersebut dikatakan Komandan Angkatan Darat ke-58 Angkatan Bersenjata Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov. Selain itu,
Kiev sebelumnya telah berulang kali menyebut tujuan akses ofensif ke Crimea. Pada pertemuan dengan para komandan militer pada 13 Juni lalu, Presiden Vladimir Putin mengatakan angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar selama penyerangan dan tak berhasil ke segala arah. Menurutnya, Ukraina telah kehilangan 160 tank dan 360 kendaraan lapis baja. Sementara pada 14 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sejak 4 Juni lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 7,5 ribu personel yang tewas dan terluka di jalur kontak. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади, дякую вам. Десантники 79-ки, дякую. 130-й окремий розвідбат, дякую. 68-ма окрема єгерська бригада, дякую. 23-я окрема механізована бригада, дякую. Артилеристи 44-ї бригади, дячен вам. Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат воїни. Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки. Старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін. Pemerintah Inggris disebut akan mengalokasikan 25 juta pound atau sekitar 32 juta dolar dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat keamanan cyber di Ukraina. Keterangan tersebut dilaporkan kantor Perdana Menteri Inggris seperti dikutip dari TASS pada Sabtu 17 Juni 2023. Menurut pernyataan tersebut, pendanaan itu memungkinkan untuk melindungi infrastruktur penting Ukraina. Selain itu juga layanan penting dengan memperkuat kemampuan keamanan cyber Ukraina, di mana hal tersebut memungkinkan untuk mendeteksi potensi ancaman dunia maya dari Rusia dan menanggapinya. Program Cyber Ukraina atau UCP adalah proyek Inggris yang diumumkan oleh Inggris yang awalnya mengalokasikan sekitar 8,14 juta dolar pada tahun lalu. Kemudian pada tahap kedua, pendanaan menyeratkan bahwa Inggris akan menyediakan 16 juta pound. Sementara sekutu Barat Kiev lainnya akan menyediakan 9 juta pound. Menurut Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang dikutip dalam pernyataan tersebut, Rusia diduga berupaya menyerang infrastruktur cyber Ukraina. Pihak tersebut yang menjalankan fungsi vital yakni mulai dari operasi perbankan hingga pasokan listrik. Sementara itu, Ukraina juga meminta Inggris untuk menjatuhkan sanksi baru pada Federasi Rusia yang menargetkan produsen rudal. Penasihat kantor Presiden Ukraina Vladislav Vlasyuk mengatakan kepada Mingguan Observer bahwa daftar 6 perusahaan dan lembaga penelitian Rusia yang menurut Kiev dapat menjadi sasaran kebijakan sanksi Barat telah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Vlasyuk juga mengatakan Ukraina ingin Inggris dan negara lain memperluas sanksi terhadap oligarki propagandis dan negara Rusia. Menurutnya, pemerintah Inggris baru-baru ini diberikan daftar sekitar 20 pebisnis dan propagandis yang menurut pemerintah Ukraina harus diberikan sanksi. Ia juga menginginkan lebih banyak bank Rusia ditambahkan ke daftar sanksi. Ia juga menekankan bahwa Inggris harus mengikuti jejak Kanada dalam memperkenalkan peraturan baru. Peraturan tersebut yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan mendistribusikan kembali aset individu dan entitas yang terkena sanksi. Operasi militer khusus Rusia dimulai untuk mempertahankan wilayah Donbas. Namun sekarang hampir berubah menjadi perang dengan kolektif Barat. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan Russia Today mengomentari pasokan senjata Barat ke Ukraina. Ia mengatakan bahwa faktanya operasi militer khusus melawan Ukraina, melawan rezim Kiev, diluncurkan untuk memastikan keselamatan rakyat Donbas. Ditambahkan olehnya sekarang praktis perang antara Moskow dan kolektif Barat.
mengingat pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pembentukan Cordon Sanitaire di wilayah Ukraina jika penembakan di wilayah Rusia berlanjut. Peskov mengatakan ketika jangkauan senjata yang dikirim ke Ukraina meluas, demikian juga zona penyangga, yakni jarak yang harus ditempuh untuk menjauhkan orang Ukraina dari wilayah Rusia. Sementara itu, intelijen Inggris pada Senin 19 Juli 2023 mengungkapkan kerugian Rusia mungkin berada pada level tertinggi sejak puncak pertempuran untuk Bakhmut pada Maret lalu. Menurut intelijen Inggris, pertempuran paling sengit berpusat di tenggara provinsi Zaporizhia. Setelah itu sekitar Bakhmut dan lebih jauh ke barat di provinsi Donetsk timur Ukraina. Sementara pembaruan melaporkan bahwa Ukraina melakukan serangan di daerah-daerah tersebut dan telah membuat kemajuan kecil. Dikatakan bahwa pasukan Rusia sedang melakukan operasi pertahanan yang relatif efektif di selatan Ukraina. Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan rutin Minggu pagi bahwa selama 24 jam sebelumnya Rusia telah melakukan 43 serangan udara. Kemudian 4 serangan rudal dan 51 serangan dari berbagai peluncur roket. Menurut pernyataan staf umum, Rusia terus memusatkan upayanya pada operasi ofensif di timur industri Ukraina, memfokuskan serangan di sekitar Bakhmut, Avdiivka, Marinka, dan Liman di Provinsi Donetsk dengan 26 bentrokan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Gubernur daerah Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan bahwa dua warga sipil tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam 1 hari terakhir. Pejabat Ukraina pun mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan udara di wilayah lain di timur dan selatan negara tersebut. Pengusaha Rusia Roman Abramovich menolak menandatangani pelepasan 2,3 miliar euro atau sekira 2,9 miliar dolar. Uang tersebut hasil dari penjualan Chelsea Football ke Ukraina. Dikatakan Abramovich tampaknya menginginkan bagian substansial dari jumlah yang ditransfer ke Rusia yang terkena dampak konflik. Keterangan tersebut dilaporkan oleh surat kabar Inggris. Surat kabar tersebut juga mengutip sumber tanpa nama, di mana sumber tersebut diketahui dekat dengan aliran dana yang disebutkan. Ia mengatakan harapannya adalah uang akan tiba di Ukraina sebelum musim dingin menjelang akhir tahun. Namun demikian saat ini tak ada jaminan bahwa uang tersebut akan terjadi. Diketahui Abramovich adalah pemilik Chelsea sejak Maret 2003 lalu. Pada Maret 2022, ia menjual klub sepak bola setelah Inggris. Hal tersebut sebagai tanggapan atas operasi khusus Rusia yang menjatuhkan sanksi terhadapnya. Klub tersebut kemudian dibeli oleh konsorsium pengusaha Amerika Todd Boehly. Dengan kesepakatan diselesaikan pada Mei 2022, Boehly membayar sekira 2,5 miliar euro atau sekira 3,2 miliar dolar untuk klub dan setelah pengeluaran terkait sanksi tersisa 2,3 miliar euro. Sebelumnya kantor pers Abramovich mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin hasilnya ditransfer ke Yayasan Amal untuk kebutuhan para korban di kedua sisi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun kini dikatakan Roman Abramovich menolak untuk menandatangani perjanjian untuk mentransfer 2,9 miliar dolar ke Ukraina dari penjualan Chelsea Football Club. Abramovich ingin sebagian besar uang ditransfer ke Rusia, atau lebih tepatnya ke Rusia yang menderita akibat perang. Namun demikian, baik pemerintah Inggris maupun Komisi Eropa tak akan menyetujui langkah tersebut.
Presiden Uganda Yoweri Museveni pada hari Minggu 16 Juni kemarin memberi perintah untuk menerjunkan lebih banyak tentara ke bagian barat negara tersebut. Hal itu menyusul di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota Pasukan Demokrasi Sekutu ADF yang memberontak tersebut pada Jumat malam 16 Juni membunuh para siswa Lubirira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa. Pemberontak tersebut melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui hingga saat ini. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok tersebut, termasuk ke arah Gunung Rwenzori di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni pada sejak tahun 1990-an silam. Dalam sebuah pernyataan, Museveni mengatakan pihaknya telah mengirim lebih banyak pasukan ke daerah selatan Gunung Rwenzori. Dikatakan tindakan para pemberontak merupakan tindakan pengecut yang putus asa. Dan ia pun mengaku tak akan menyelamatkan mereka. Para pemberontak itu kini tengah menjadi buronan pihak berwenang. Dikutip dari VOA Indonesia, televisi swasta NTV Uganda pada Sabtu 17 Juni mengatakan jumlah korban tewas mencapai 41 orang. Sementara surat kabar New Vision yang dikelola negara mengatakan korban mencapai 42 orang yang mencakup 39 siswa dan 3 lainnya tewas ketika penyerang meledakkan bom saat melarikan diri. Serangan tersebut mengundang kecaman internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Museveni mengimbau orang tua di seluruh Uganda untuk tak panik. Militer Uganda sebenarnya telah berhasil mengalahkan ADF, tetapi sisa-sisa personilnya melarikan diri ke hutan luas di bagian timur Kongo, di mana mereka tetap melancarkan pemberontakan dan menyerang sasaran sipil dan militer di Kongo dari Uganda. Diketahui ADF pada bulan April lalu menyerang sebuah desa di bagian timur Kongo yang menewaskan 20 orang. Pemerintah Indonesia disebut telah memesan 13 radar militer jarak jauh dari TELS. Radar militer tersebut untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara di seluruh kepulauannya yang luas. Kabar pemesanan itu diungkap bersama oleh TELS, produsen asal Prancis. Kemudian Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik, PT Len Industri, dan itu terjadi pada Minggu 18 Juni 2023. Atau GM400A. Dalam pernyataan bersama dijelaskan radar tersebut akan memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara, di mana mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman. Hal ini termasuk jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak. Kantor berita IFP melaporkan jumlah kontrak yang berlangsung dalam beberapa tahun belum juga diungkap. Namun setiap radar ditengarai memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden TELS International Pascal Suris mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru menunjukkan kepedulian Indonesia untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik, di mana China menegaskan ambisinya. Kontrak tersebut mengatur bahwa TELS akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. Sementara PT Len bertanggung jawab untuk membangun stasiun-stasiun di mana peralatan tersebut akan dipasang. Serta komponen-komponen tertentu dari radar tersebut pun dipasang. Meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan pertumbuhan yang kuat di pasar radar. Suris pun mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan mengapa TELS telah mengubah organisasi industrinya dan mengembangkan kapasitas produksi di negara-negara baru selain di Perancis.
Jabatan Imigrasi Malaysia atau Departemen Imigrasi Malaysia membongkar sindikat yang memasuk perempuan asing untuk bekerja memberikan layanan seks. Dalam operasi yang dilaksanakan pada Kamis 15 Juni 2023 tersebut, Departemen Imigrasi Malaysia menangkap total 72 warga negara asing. Dari jumlah tersebut diketahui ada 15 perempuan asal Indonesia. Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia, Datuk Ruslin Jusoh, mengatakan operasi yang dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat melibatkan petugas dari sejumlah instansi dengan menyasar wilayah Shiraz dan Gepok. Datuk Ruslin berujar 7 orang pria lokal atau Malaysia yang bertindak sebagai kapten dan penjaga tempat tersebut telah ditangkap. Ia mengatakan 5 tempat digerebek dan 72 warga negara asing telah ditangkap. Rinciannya yakni 43 perempuan asal Vietnam, 15 perempuan asal Indonesia, 6 perempuan asal Thailand, 4 pria asal Vietnam, 3 pria asal Bangladesh, dan 1 pria India. Mereka berusia antara 25 hingga 42 tahun. Ruslin menyebut pemeriksaan awal penemuan bahwa mereka melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu juga izin kunjungan sosial yang telah habis masa berlakunya dan penyalahgunaan izin tinggal. Menurut Datuk Ruslin, para perempuan warga negara asing yang ditahan diyakini telah memberikan layanan seks kepada pelanggannya. Barang bukti yang diamankan berupa 48 paspor Vietnam, sebuah kendaraan jenis SUV berwarna abu-abu, dan diyakini digunakan untuk mengangkut perempuan asing ke tempat-tempat yang dipilih oleh pelanggan. Serta uang tunai sebesar Rp6.275 Malaysia yang diyakini sebagai hasil pembayaran untuk layanan yang ditawarkan. Ruslin mengatakan modus operandi sindikat ini adalah pelanggan yang ingin mendapatkan layanan akan bertransaksi melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian akan diberikan kata sandi untuk masuk ke tempat tersebut dan para perempuan yang dipesan dikenakan biaya Rp230 Malaysia atau sekitar Rp750.000 per jamnya. Dikatakan Datuk Ruslin, sindikat ini diyakini telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Mereka mengiklankan layanan seks di grup-grup media sosial termasuk WhatsApp dan Telegram. Sementara itu, sebanyak 20 pria lokal Malaysia yang menjadi pelanggan di tempat tersebut telah diberikan pemberitahuan untuk bisa hadir memberikan pernyataan guna membantu penyelidikan. Semua warga negara asing yang ditangkap telah dibawa ke Depot Imigrasi Semenyih untuk ditindak dan diselidiki atas pelanggaran sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Imigrasi tahun 1959-63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi tahun 1963, serta Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Hal tersebut dikatakan Ramaphosa setelah diadakan pembicaraan dengan Putin pada Sabtu 17 Juni 2023 di pinggiran Saint Petersburg yang dikutip dari AFP. Ia datang ke Rusia sebagai bagian dari delegasi dari benua Afrika. Mereka mendorong perdamaian antara Kiev dan Moskwa. Setidaknya Cyril Ramaphosa menyampaikan 10 poin inisiatif damai dari Afrika untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina yang disampaikan langsung kepada Vladimir Putin. Satu dari 10 poin yang disampaikan Ramaphosa kepada Putin bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap benua Afrika. Sebelum ke Rusia, para delegasi telah lebih dulu menuju Kiev untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi yang sama. Delegasi tersebut menyampaikan suara dari sebuah benua yang sangat menderita akibat konflik Ukraina, terutama dengan kenaikan harga biji-bijian. Ramaphosa berujar perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan melalui negosiasi dan sarana diplomatik. Ia menambahkan bahwa delegasinya yang terdiri dari pemimpin dan pejabat senior dari 7 negara Afrika ingin perang di Ukraina segera diakhiri. Ramaphosa membeberkan 10 prinsip yang ditawarkan kepada Rusia, termasuk deeskalasi, pengakuan kedaulatan negara, jaminan keamanan untuk semua negara, ekspor biji-bijian tanpa hambatan melalui Laut Hitam,
dan pengiriman kembali tawanan perang dan anak-anak ke negara aslinya. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai tawaran dari delegasi Afrika itu sulit untuk dilaksanakan. Namun demikian, Peskov mengatakan Presiden Putin menunjukkan minat untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Peskov berbicara demikian setelah Putin melangsungkan pertemuan tertutup dengan delegasi Afrika. Delegasi tersebut terdiri dari Presiden Afrika Selatan, Senegal, Komoro, dan Zambia. Selain itu, pejabat tinggi dari Uganda, Mesir, dan Kongo Brazzaville. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tawaran tersebut tak dirumuskan di atas kertas. Misi perdamaian dilakukan oleh para delegasi lantaran Afrika bergantung pada pengiriman makanan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sementara perang telah menghambat ekspor dari salah satu lumbung pangan terpenting dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menunjukkan draft perjanjian netralitas Ukraina. Perjanjian tersebut gagal tercapai atau gagal dicapai selama negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina di Turki pada tahun 2022. Putin mengatakan Ukraina mengkhianati perjanjian yang telah ditandatangani delegasinya. Hal tersebut dikatakan Vladimir Putin kepada para pemimpin Afrika di Petersburg pada Sabtu 17 Juni 2023 kemarin. Putin mengatakan dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Dikatakan draft perjanjian tersebut diparaf oleh Kepala Tim Negosiasi Kiev. Presiden Rusia tersebut menunjukkan kertas perjanjian kepada delegasi Afrika yang dikutip dari TASS. Rancangan tersebut menetapkan Ukraina harus mengabadikan netralitas permanen dalam konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin. Vladimir Putin juga menunjukkan tambahan draft yang menguraikan proposal Rusia dan Ukraina tentang ukuran tentara tetap Ukraina dan perlengkapannya selama masa damai. Dalam dokumen, Rusia mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer Ukraina sejumlah 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sejumlah 15.000. Sementara Ukraina mengusulkan agar angkatan bersenjatanya memiliki 250.000 tentara. Terkait peralatan militer, Rusia mengusulkan agar Ukraina memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, kemudian 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat tambahan. Sementara Ukraina ingin memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat tambahan. Selain itu, Rusia dan Ukraina juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 lalu. Tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan tersebut dibuat seusai tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibu kota Ukraina. Peristiwa tersebut digambarkan Kremlin sebagai isyarat niat baik. Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi.
Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky Andriy Yermak mengatakan perjanjian Minsk kedua mempersulit negosiasi dengan Rusia. Yermak berpendapat upaya mencapai kesepakatan dengan Rusia terhambat oleh tekanan Barat pada tahun 2015 yang memberi Moskow kendali atas sebagian Ukraina. Menurut Yermak, saat ini Ukraina tak membutuhkan perantara lagi. Ditegaskan Yermak, Ukraina perlu membawa Brazil dan India ke sisi Kiev. Kepala Kantor Zelensky berencana untuk mencapai hal tersebut, khususnya dengan mengundang selebritas Amerika Latin ke negara tersebut. Sebagai informasi, perjanjian Minsk untuk menyelesaikan situasi di Ukraina Timur yang ditandatangani pada tahun 2015 silam mengatur gencatan senjata, penarikan senjata berat dari garis kontak, serta reformasi konstitusi. Diketahui elemen kuncinya adalah desentralisasi dan adopsi undang-undang tentang status khusus daerah tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, Kiev tak pernah memenuhi rencana tersebut. Akibatnya pada 22 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Seperti yang dicatat Vladimir Putin, langkah tersebut ditentukan oleh pernyataan publik otoritas Ukraina tentang keengganan mereka untuk mematuhi perjanjian. Putin menegaskan dalam situasi ini tak mungkin lagi menunggu. Kementerian Pertahanan menunjukkan video detik-detik penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh artileri Rusia. Dikatakan Kemenhan dalam keterangan video, tembakan artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personel lapis baja. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Operator UAV melakukan koreksi tembakan dan kontrol akurasi. Dalam video yang beredar tampak cuplikan dari drone pengintai melayang di atas area di mana kendaraan lapis baja Ukraina bergerak. Kemudian ledakan dari peluru artileri Rusia ditampilkan. Sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan, video tersebut direkam ke arah Zaporizhia. Sebelumnya dikabarkan angkatan bersenjata Ukraina kembali berupaya untuk menyerang di daerah Rabotino di wilayah Zaporizhia. Serangan balik atau counter offensif ditunggu-tunggu militer dan rakyat Ukraina. Tak hanya mereka, negara-negara barat pun pendukung Ukraina dalam upaya mengusir Rusia dari teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa serangan balik Ukraina telah gagal dan pasukan Ukraina banyak yang tumbang. Sementara Deputi Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan pasukannya terus melaju ke arah Zaporizhia dan Bakhmut sehingga menimbulkan pertempuran sengit. Rekaman kerja tempur ini terkoordinasi dengan baik dari pasukan khusus Angkatan Darat ke-58 dengan tanda panggilan Osman bersama artileri distrik militer selatan Rusia untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Letak wilayah Zaporizhia menjadi penting dan strategis dalam perebutan tersebut, terutama dengan kedudukan Rusia di tepi wilayah timur Ukraina yang melebar hingga ke Crimea.
Serangan tank bunuh diri Vladimir Putin menjadi bumerang bagi militernya. Tentara Rusia mengemas tank kendali jarak jauh dengan 6 ton bahan peledak. Tank tersebut diarahkan dari jarak jauh ke parit Ukraina sebelum meledakannya dengan bola api besar. Serangan tersebut sebagai bagian dari taktik baru dalam perang Ukraina. Taktik terjadi ketika Kiev terpaksa menghentikan serangan balasannya di selatan kabupaten. Dikutip dari dailymail.co.uk, menurut Wall Street Journal, Kiev tengah mengalami kerugian besar kendaraan lapis baja barat. Selesai dengan rekaman video baru yang beredar dari Donetsk menunjukkan T-54 yang dikendalikan dari jarak jauh. Syarat dengan 6 ton bahan peledak bergerak menuju parit Ukraina. Namun demikian, tank bunuh diri tersebut justru menabrak ranjau dan melambat. Seorang tentara Ukraina kemudian menembak jatuh tank tersebut dengan roket. Serangan terhadap tank menimbulkan ledakan besar di medan perang tersebut. Meskipun tank dihentikan kira-kira 200 kaki dari Ukraina, kemungkinan gelombang tekanan besar dari ledakan telah menewaskan beberapa tentara. Taktik ala ISIS tersebut gagal seusai bom bunuh diri yang dikendalikan dari jarak jauh meledak di ranjau darat sekitar 100 meter. Rusia telah menggunakan taktik tersebut setidaknya 2 kali sebelumnya, meskipun ini adalah pertama kalinya ledakan tersebut tertangkap kamera. Pada kesempatan ini, saluran propaganda Rusia Romanov mengklaim bahwa Moskow memasukkan 6 ton bahan peledak ke dalam tank sebelum mencoba meledakkan tentara Ukraina dengan mengirimkannya ke wilayah Kiev menggunakan autopilot. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim menggunakan metode penghancuran yang berpotensi menghancurkan ini setidaknya pada satu kesempatan sebelumnya, menyatakan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah mengemas MTLB yang penuh dengan bahan peledak dan mengarahkannya ke pasukan Kiev. Moskow mengklaim bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan, tetapi hal ini belum dikonfirmasi. Mereka memposting rekaman tentara mengisi tangki dengan bahan peledak sebelum mengirimnya ke pasukan Ukraina. Eksperimen mengerikan tersebut dari drone kamikaze dan tank bunuh diri terjadi di tengah Volodymyr Zelensky menghentikan counternya. Hal tersebut untuk menghindari kerugian besar setelah helikopter Rusia membantu menghancurkan lusinan kendaraan lapis baja barat. Setelah memasuki